Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik selalu. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurdina Hazlindawati dengan NIM 126205203250. Saya dari kelas PGMI 5E. Di video kali ini, saya akan menjelaskan praktek mengajar pembelajaran IPS MISD kurikulum merdeka di kelas tinggi atau penilaian hasil belajar kurikulum merdeka. Oke, sebelum kita melanjutkan, ini adalah identitas buku yang saya ambil. Materi yang saya ambil adalah pada bab 2 cerita tentang Indonesia kita pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SD kelas 5. Baik, sesuai dengan judul tema yang saya ambil, yaitu cerita tentang Indonesia kita. Jadi tujuan pembelajarannya adalah mengenal sejarah, baik tokoh maupun periodisasinya di Indonesia, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Menceritakan kembali bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan. Merefleksikan semangat juang para pahlawan dan sikap-sikap pahlawan, meneladani perjuangan dan sikap-sikap pahlawan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu keterampilan yang dilatih. Yang pertama, membaca atau memahami teks bacaan. Yang kedua, melakukan observasi. Yang ketiga, mengidentifikasi. Yang keempat, berpikir sistematis atau merunutkan kejadian secara kronologis. Yang kelima, menganalisis. Yang keenam, daya abstraksi atau menuangkan apa yang dilihat dalam bentuk tulisan. Yang ketujuh, berkomunikasi atau menceritakan kembali pengalaman, mendengar cerita teman sebaya. Selanjutnya ada skema pengajaran. Rekomendasi waktu pengajaran yaitu 27 jam pembelajaran. 1 jam pembelajaran sama dengan 35 menit. Asesmen sumatif pada bab 2 ini, peserta didik bersama teman kelasnya membuat pagelaran seni pertunjukan berupa drama kolosal terkait perjuangan para pejuang. Peserta didik akan melakukan pembagian kerja untuk mengatur sebuah pertunjukan. Baik, pembelajaran sejarah di bab ini pada dasarnya bukan untuk dihafalkan peserta didik, akan tetapi peserta didik diarahkan untuk dapat mengetahui urutan secara kronologis dan bagaimana kejadian masa lampau berdampak pada kejadian yang akan datang, serta mampu merefleksikan sikap para pahlawan yang bisa jadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru dapat meminta bantuan staf atau guru lain yang ada di sekolah untuk menjadi panitia dan mendiskusikan dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan pertunjukan seni, disarankan untuk melibatkan orang tua dalam proyek ini. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu materi pembelajaran. Pada bab ini, peserta didik akan mengenal sejarah negara Indonesia yang dimulai dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara sampai perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan para penjajah meraih kemerdekaan. Pada akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu merefleksikan cerita sejarah bangsa Indonesia baik dari tokoh, periodisasi, dan kronologi kejadian. Peserta didik dapat meneladani tokoh dan semangat perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya ada pertanyaan esensial. Guru bisa menyuruh peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, cerita apa yang terkenal dari daerah tempat tinggal kalian? Yang kedua, apa yang bisa diceritakan dari negara kita, Indonesia? Yang ketiga, cerita apa yang membuat Indonesia terkenal? Yang terakhir, yang keempat, apa yang ingin kalian pelajari di bab ini? Oke, kita lanjut ke tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini guru ataupun peserta didik bisa membacakan cerita ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat bermakna bagi bangsa Indonesia.
Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut terjadi karena ada yang berani memproklamasikan kemerdekaan. Berikut para pejuang yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Jadi selanjutnya ada gambar-gambar tentang para pahlawan. Silakan disimak dan dipahami. Nah, di sini kalian dapat melihat terdapat beberapa tokoh para pahlawan. Bisa kalian pahami dan kalian baca. Selanjutnya ada merefleksikan. Ini adalah soal latihan untuk peserta didik. Bisa kalian pahami dan kalian jawab ya. Oke, karena kita sudah sampai di akhir pembelajaran, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.